المغضوب عليهم ولا الضالين رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
يا أيها الذين آمنوا اذكروا وعظكم كثيرا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. segenap para alim, para asatizat, dewan-dewan guru, wabil khusus yang akan kita terima nasihat-nasihatnya, untayan-untayan hikmah Fadilatul Ustaz Al-Mukarram Al-Muhtaram Tuan Guru Kiai Fakhruddin Al-Bantani Al-Mukarram Wal-Muhtaram Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Juga hadir di tengah kita Habiban Al-Mahbub Al-Habib Husain Mauladawilah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Al-Mukarram Wal-Muhtaram, para asatid, Al-Ustaz Jainuri Ihsan, mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana biulumihim, amin ya rabbal. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil menanti kedatangan Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ahmad Al-Habsyi yang kabarnya sudah OTW dari Pasar Rebo
baru hari Rebo, Pak. Ini hari apa, Pak? Insya Allah beliau sebentar lagi masuk keluar tol Ciledug. Mudah-mudahan lancar perjalanannya sehingga nggak bikin repot saya sebagai ceramah ini. Hadirin sekalian, sudah datang. Alhamdulillah. Qabul ya Allah, udah nyampe Habibnya. Terusin apa terusin ini? Terus. Iya, biar Habib istirahat dulu. Kasih kopi, kasih wedang jahe ulu jami, kasih jangan lupa. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya. Hadirin, singkat bahwa hadir kita di tempat ini tidak lain tidak bukan karena adanya rasa mahabbah, cinta kepada Nabi. Betul? Memang cinta itu ada resiko yang harus kita terima. Apa resiko yang harus kita terima? Akibat cinta dikatakan wa in zuktum halawatal huslah la raditum miraratal fatihah. Kalau engkau senang merasakan manisnya perjumpaan, maka engkau harus rela merasakan pahitnya perpisahan. Enggak pakai cie-cie, Pak. Ngomong aja ini. Kalau engkau merasakan manisnya pertemuan, maka engkau harus rela merasakan pahitnya perpisahan. Udah basi kali. Bapak, inilah yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau merasakan manisnya berjumpa dengan baginda Rasul, sehingga tak kala resiko harus ditempuh, harus dia terima merasakan pahitnya perpisahan dengan baginda Rasul SAW. Bahkan ketika dapat kabar innaka mayyitun wa innahu mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyitun, adalah bakalan menjadi mayit juga, bakal wafat, meninggal juga, mati juga Nabi kita Muhammad. Mendengar ayat ini Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, beliau nangis. Kenapa? Karena bakalan berpisah dengan kekasih. Sayyidina Umar bukan nangis. Sayyidina Umar emosi begitu dengar bahwa Nabi bakal meninggal dunia. Maka diriwayatkan pasala Umaru saifahu bahwa ada qatala man qala mata Rasulullah SAW. Sayyidina Umar ketika mendengar Nabi Muhammad itu bakalan mati juga, maka beliau asah pedangnya setajam-tajamnya dan dia bersumpah kalau ada yang ngasih kabar Nabi Muhammad wafat, saya akan penggal lehernya. Kenapa begitu, saudara? Karena saking Sayyidina Umar cintanya sama Nabi, sehingga tidak mau terpisah. Padahal Nabi itu dikatakan oleh Allah, wa ma Muhammadun illa qad khalat min qablihi rusul. Bahwa Nabi Muhammad itu semulia-mulianya manusia, yang manusia juga bakalan mengalami kematian. Qad khalat min qablihi rusul, padahal telah habis juga, telah berlalu juga rasul-rasul sebelum Nabi. Banyak yang pada wafat, banyak yang pada mati sebelum Nabi. Apa mata au qutilan qalabtum, lalu apakah kalau Nabi itu mati au qutilan atau dia terbunuh in qalabtum ala aqabikum, kamu akan kembali kepada akidah masa lalu jahiliyah? Begitulah yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dia enggak terima bahwa nabinya meninggal dunia, nabinya mati dia enggak terima. Yang menyadarkan Sayyidina Umar hanya satu yang berani, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka penting Pak, dalam kehidupan Islam ini ada orang yang diperlukan seperti Umar bin Khattab. Di kampung kita Umar bin Khattab perlu bagian yang
Kalau dakwah ulama dihalang-halangi, ulama dipersekusi, maka yang maju yang pecinya merah. Siapa yang pecinya merah? Ini kagak ada peci merah ya? Oh, cuma merah belang-belang itu merah aja, total merah. Itu bagiannya Sayyidina Umar. Kalau ada ulama dipersekusi, ada ulama dihalang-halangi dakwah, yang bagian maju dia. Jangan ulama jadi berantem, keserimpet, memakai gamis. Sayyidina Umar begitu, dia gak terima Nabi wafat, maka yang bisa mengadamkan pemadamnya ini yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, maka sesungguhnya Muhammad itu mati, maka jangan disembah. Faman kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Yang benar adalah siapa yang menyembah, yang disembah adalah Allah. Karena sesungguhnya Allah itu hayyun la yamut, dia hidup tidak akan pernah mati Allah. Jadi begini kesimpulan gampangnya mah, biar cepat saya turun karena Habibnya udah datang. Begini dah, kalau kita pengen akidah kita lurus, maulid betul kita maulid, seneng sama maulid perlu. Tapi maulid itu kan adalah mencintai Nabi. Jangan sampai cintai Nabi kalah mencintai Allah. Jangan gara-gara maulid sukunya kesiangan, paham? Kata kalian paham ya? Jadi saya tanya besok kira-kira maulid, kira-kira suku datang lagi nggak? Enggak kan? Memang begitu loh modelnya. Jangan Pak, ibu-ibu juga begitu. Maulid bikin seragam silakan. Sebanyak-banyaknya seragam, tapi mau kena ganti, bener nggak? Jangan seragam 7 setel mau kena dari SMP belum ganti-ganti. Waliyahzubillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala dan juga berhak dicintai Nabi kita Muhammad SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Alladzi khalaqal arda was samaa wa ja'alal qur'an hudan wa shifaa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya atqal atqiya azkal azkiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para masyayikh, para muallimin, para habaib, mohon maaf saya tidak bisa memuliakan satu persatu, tapi yakinlah di hati ini ada rasa cinta, sayang untuk semuanya. Wabil khusus yang kita muliakan Sayyidil Afadil Syekh Al-Ustaz Zainal Arifin, Zainal Abidin. Kita doakan beliau Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga ulama kita semuanya dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Malam ini saya titipkan ilmu pertama
Bicara soal maulid Nabi bukan hanya bicara tentang kelahiran Nabi saja, tapi bicara tentang semua apa yang diajarkan Nabi, semua apa yang ada hubungan dengan Nabi. Betul? Malam ini saya titipkan ilmu pertama. Jangan malas-malas menjawab amin, amin, amin. Setiap kali telingamu mendengar ada doa kebaikan apapun yang keluar dari mulut siapapun. Ustadz Al-Habsyi, apa untungnya kalau ada yang berdoa? Kami ikut mengaminkan. Nabi titipkan pesan ini, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan doa, dua-duanya dapat pahala yang sama nilainya di hadapan Allah. Ketika yang berdoa doanya dikabulkan Allah, maka yang mengaminkan akan dapat jatah bagian yang sama. Terlambat. Izinkan saya memberikan salam penghormatan dan ucapan ribuan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah memfasilitasi acara yang indah malam ini. Kita doakan siapapun yang terlibat, membantu, memudahkan, memfasilitasi acara ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan Allah catatkan setiap kedip matanya, hembusan napasnya, tetesan keringatnya, bahkan langkah kakinya dicatat nilainya jihad di hadapan Allah. Harus semangat, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, Jamaah Jami Ulu. Udah ganti ya? Jamaah apa? Ulu. Masjid Al-Intisar, Jakarta Selatan. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini, yang meluangkan waktunya, meninggalkan aktivitas duniawinya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pernah disebut Nabi di hadapan para sahabatnya. Suatu hari Nabi kumpul dengan para sahabat lalu berkata, aku Muhammad rindu dengan sahabat-sahabatku. Kata Nabi, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat yang saat itu mendengar berkata, bukankah kami adalah saudaramu? Kata Nabi, bukan, kalian itu sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu yang kau rindu ingin berjumpa dengan mereka? Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang nanti akan hadir setelah zamanku. Mereka gak pernah lihat aku, gak pernah hidup bersama aku, tapi Allah pilih mereka punya cinta, punya iman kepadaku. Siapa yang Nabi sebut ini di hadapan para sahabatnya? Wajah-wajah terhormat yang ada di hadapan saya. Alhamdulillah, kita gak hidup di zaman Nabi, kita gak pernah berjuang bersama Nabi. Menurut saya ini nikmat terbesar yang malam ini harus disyukuri. Allah pilih kita menjadi orang yang cinta dan beriman kepada Nabi. Alhamdulillah. Sallallahu
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Nabi mengambil satu makanan. Ketika makanan itu tersentuh dengan tangan manusia yang paling mulia ini, detik-detik makanan akan masuk ke dalam mulut Nabi. Semua para sahabat yang ada di sekitar Nabi berkata, "Kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yukal." Silakan buka kitab Al-Jami'us Sahih yang dikenal Sahih Bukhari, jilid ketiga halaman 121. Nabi lagi diajak makan oleh sahabat. Tiba-tiba begitu Nabi memilih satu makanan, disentuh oleh tangan Nabi, sembari makanan masuk ke dalam mulut, para sahabat dengan jelas mendengar makanan itu bertasbih. Saking girangnya, saking bersyukurnya, sampai makanan pun memuji Allah. Kenapa kata ulama mereka bertasbih? Mereka terharu dari sekian banyak makanan yang ada di muka bumi ini. Dia dipilih Allah, bisa bersentuhan dengan tangan manusia paling mulia. Dia dipilih Allah menjadi satu makanan yang masuk ke dalam tubuhnya manusia yang paling mulia. Makanan saja memuji Allah karena nikmat besar itu. Kebangetan kalau ada yang ngaku umat Nabi Muhammad kurang pandai bersyukur, memuliakan Allah. Padahal kita bukan cuma dimasukkan ke dalam badan, tapi Allah tempelkan namamu di hati Nabi yang paling dalam. Itu terbukti dalam sejarah. Nabi melek mata yang Nabi teriakan, ummati. Nama kita bukan nempel di darah daging Nabi, tapi di dalam hati Nabi. Nabi tutup mata, nama kita yang dipanggil ummati. Bahkan nanti ketika di padang mahsyar, satu jengkal matahari di atas kepala, semua para umat Nabi mendatangi nabinya, memohon syafaat. Semua para nabi nggak sanggup memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya menyuruh cari yang namanya makhluk mulia di atas muka bumi ini. Dia namanya Muhammad, hanya dia yang bisa memberikan syafaat hari ini untuk seluruh umat manusia. Berbondong-bondong orang mendatangi Nabi. Nabi sujud menghadap Allah sambil berkata, ummati, ummati, ummati. Nama kita nempel di hati, hidup dan mati dibawa oleh Nabi. Maka sudah seharusnya kita memuji Allah. Kalau makanan saja saking senangnya dipilih Allah, dia bertasbih. Kebangetan kalau kita hari ini nggak mau bertasbih memuji Allah, karena Allah pilih kita menjadi umat yang ada di hati Nabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, Allah,
bukan menjadi tamu saya, bukan menjadi tamu guru, tapi kita tercatat dan terdata menjadi tamu-tamunya Rasulullah Sallallahu. Bu, bu, bau, bau, oh bau ini. Ada yang belum mandi, jangan-jangan. Siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau saya kupas, tidak akan pernah selesai sampai kiamat. Tidak akan pernah ada tinta manapun yang bisa menulis semua kemuliaan Nabi Muhammad. Dalam Maulid Sittut Duror disebutkan kalimat Nabi itu memang manusia, tapi nggak kayak manusia seperti kita pada umumnya. Basyaran lakan basyar. Nabi memang manusia, tapi nggak kayak manusia-manusia seperti kita. Saya kasih contoh. Nabi pernah keringetan. Kita sering juga keringetan. Kita dan Nabi sama-sama pernah keringetan. Tapi please jangan pernah samakan kualitas keringat Nabi dengan keringat kita. Keringat Nabi dalam sejarah diceritakan lebih harum dari bau kasturi. Keringat kita cukup tahu sendiri. Keringat Nabi lebih harum dari bau kasturi. Dan keringat kita lebih bau dari terasi. Betul? Nih, Bu, Ibu tahu nggak yang paling nomor satu dalam urusan rumah tangga Nabi, urusan penampilan itu Nabi memberikan porsi perhatian dalam urusan parfum. Padahal Nabi itu mu'attirun, keringatnya saja bau minyak wangi, tapi Nabi tetap sibuk memperindah dirinya dengan wangi-wangian. Penampilan nomor satu, nyenengin orang itu bagi Nabi sesuatu yang bernilai ibadah. Mu'attirun, tapi tetap Nabi urusan wangi-wangian nomor satu. Gak kayak kita, udah bau terasi gak mau beli minyak wangi. Apa enggak malu dengan Nabi? Betul? Betul? Nabi itu memang manusia, tapi enggak kayak kita kualitas kemanusiaannya. Saya kasih contoh. Nabi pernah berludah. Tuh, kita pun sering berludah. Kita dan Nabi sama-sama pernah berludah. Itu fitrah manusia. Tapi tolong jangan samakan kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Ludah Nabi dalam sejarah bawa berkah jadi obat. Ludah kita jadi virus corona. Betul? Inilah makna basyaran lakan basyar. Apapun yang disentuh Nabi jadi berkah. Saya teringat dalam kitab dijelaskan ketika Nabi bersafar, Nabi berangkat bersama sahabat. Dalam perjalanan tiba-tiba persediaan air terus menipis. Padang pasir itu kalau sudah panas-panasnya, air itu harta karun yang paling berharga. Di Arab itu yang paling mahal bukan bensin, tapi yang mahal air. Kalau bensin di bornya cuma sedikit keluar sudah minyaknya, tapi kalau air butuh kedalaman yang dahsyat. Makanya air di sana lebih mahal dari bensin. Kemarin ada jamaah umroh saya waktu krisis bensin di Indonesia, dia pergi ke Mekah ikut saya umroh, pulang nggak mau dikasih zam-zam.
Saya tanya kenapa, ganti bensin saja. Bu, Ibu, begitu dalam perjalanan persediaan air menipis, sahabat lapor, "Ya Rasul, lapor, persediaan air berkurang." Nabi senyum. Kata Nabi di sini, "Kamu ambil bejana." Di sini namanya apa? Wadah. Ember lah, kata ember ya. Ambil ember, kamu cari sungai yang dekat-dekat sini yang kira-kira ada air. Walaupun sedikit saja ambil. Diambillah air itu. Ya Rasul, ketemu tapi sedikit. Nabi ambil air itu, tahan ke sini kata Nabi. Nabi celupkan tangannya di dalam ember itu. Nabi udak-udak, kalau bahasa kita apa tuh? Diobok-obok, airnya diobok-obok. Tapi nggak pakai Joshua. Begitu diobok-obok, sahabat melihat, semuanya melihat. Walaqad ra'ayna annal ma' yanbu'u min asabi'i Rasulillah. Demi Allah, bukan cuma saya, semua sahabat menyaksikan keanehan. Itu ada air memancar dari jari jemari Nabi. Bapak Ibu, tahu nggak apa yang dibacakan Nabi ketika sambil ngomong-ngomong? Itulah yang sering dipakai oleh ayah saya, datuk saya, guru saya, terus sampai ke Rasulullah. Kalau ada orang minta doa air, diobok-obok oleh habaib kiai, pakai doa itu. Apa doanya? Ikuti saya. Hayya 'alat tahur. Hayya 'alat tahur. Al-barakah minallah. Itu jampian-jampian Nabi. Hayya 'alat tahur, al-barakah minallah, al-barakah minallah, al-barakah minallah. Air itu memancar dari jari jemari Nabi. Bahkan kata para sahabat, bukan satu, bukan 10, ratusan orang bisa minum air dari tangan Nabi. Bahkan kalau seandainya dipakai mandi pun bercukupan. Makanya kata ulama dalam kitab, air yang paling afdol bukan Zam-Zam. Zam-Zam itu urutan kedua. Mau tahu gak air apa yang paling afdol? Yang pertama, ulama menyimpulkan air yang pernah keluar dari jari-jari jemari tangan manusia yang paling mulia di atas muka bumi. Air yang keluar dari jari tangan Nabi, itulah yang paling mulia, lebih afdol dari air Zam-Zam. Yang kedua baru air Zam-Zam. Yang ketiga baru Al-Kautsar telaganya. Yang ketiga baru Sungai Nil. Yang keempat baru Sungai Nil. Air yang keluar dari tangan Nabi, air yang paling afdol menurut ulama. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bicara maulid bukan cuma bicara tentang kelahiran, tapi bicara tentang amalan apa saja yang pernah Nabi ajarkan kepada para sahabat. Betul? Suatu hari ada sahabat menghadap, curhat, curcol. Iya Rasul, iya. Hidupku penuh ketidakketenangan. Kenapa? Hutang di mana-mana. Debt kolektor sering ngancem. Dulu belum ada orang akur, belum ada orang Palembang. Setiap hari nyawa terancam, hidup tidak tenang.
Maaf Pak, orang kalau sudah punya hutang gak bakal tenang, ibadah gak tenang, urusan dunia gak tenang. Betul? Lagi sholat ngadep kiblat, nunduk arah sujud, kebayang wajahnya proyektor. Gak bakal tenang. Saya merasakan itu Pak. Saya pernah merasakan punya hutang. Sekarang tenang, hidup tidak ada hutang. Tenang luar biasa. Sahabat pun pernah begitu. Datang kepada Nabi, biar punya solusi amalan apa. Nabi ajarkan satu amalan, dan demi Allah sampai detik ini saya amalkan Ustaz. Rezeki mengalir tanpa disangka-sangka. Malam ini saya ijazahkan amalannya. Mau? Saya nggak mau ngajarin amalan apapun yang belum saya amalkan dan belum saya buktikan. Amalan ini sampai detik ini jadi amalan pegangan saya, dan rezeki Allah hadirkan. Ingat, rezeki itu ada dua. Satu, ada yang kau datangi, pergi pagi keluar pagi, pergi pagi pulang sore, bermandi keringat, hablum minan nas kau jalani, capek. Tapi ada yang nomor dua, nggak capek, namanya rezeki yang mendatangimu. Terkadang kau gak perlu keluar dari rumah, gak perlu ninggalin keluarga, gak perlu bermandikan keringat, gak perlu keluar pagi pulang sore. Engkau di rumah, ada hamba-hamba pilihan yang menghantarkan rezeki kepadamu. Betul? Apa amalannya? Ini salah satunya. Mulai malam ini praktekkan. Nabi ajarkan setiap kali masuk ke dalam rumah, kata ulama, boleh dipakai juga bukan untuk rumah, masuk tempat usaha, masuk tempat warung, kantin, tempat kita berbisnis, amalkan itu. Masuk ke dalam rumah, kalau nggak ada orang yang akan menjawab salammu, ucap maaf. Kalau ada orang yang menjawab salammu, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di dalam rumah ada yang menjawab waalaikumsalam. Ustaz, kalau rumahnya kosong, kantornya belum banyak yang datang, masih kosong, rukonya belum dibuka, cuma anak duluan yang datang, salamnya gimana? Dalam kitab Nihayatuz Zain karya Imam Nawawi Al-Bantani diajarkan, salamnya ganti assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena masih ada hamba-hamba Allah yang lain yang tak nampak oleh mata yang tinggal dalam ruangan itu. Betul? Setelah itu ucapkan salam kepadaku, kata Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dan yang selanjutnya Nabi suruh baca suratul Ikhlas 3 kali. Bapak Ibu, buktikan, Nabi pastikan yakfika min kulli syai'. Kalau kamu amalkan ini, kata Nabi, Allah cukupkan urusan duniawimu. Alhamdulillah. Bukan setahun 2 tahun, 1 bulan gak ada keberangkatan, 2 bulan, 3 bulan, saya tetap gaji semua karyawan saya. Saya berharap mudah-mudahan bulan keempat musim panas datang, seperti diprediksi para ulama. Kalau virus betul-betul wabah ta'un pasti akan mati ketika panas menghampiri. Bulan panas 4 bulan lagi, insya Allah kita bayar dulu gaji karyawan. 4 bulan gak ada tanda-tanda, COVID makin mengundang keluarganya. Sampai uminya pun datang, namanya Omikron. Betul? Betah dia di Indonesia, beranak pinak sampai 3 tahun. Bapak Ibu tutup semua cabang-cabang sesi Indonesia, karyawan dirumahkan. Menangis saya Pak, nggak tega, mau digaji terus, saya sendiri aja nggak ada jaminan hidup. Syuting sudah ditandatangani, dibatalkan. Yang lebih menyakitkan itu, Bapak Ibu percaya nggak kalau teori ujian itu selalu Allah datangkan di saat kita tidak siap? Tidak mau. Kalau siap bukan ujian, nyontek.
Beberapa bulan sebelum Covid datang, Kiai, saya sudah tanda tangan syuting Indonesia, juri aksi yang sudah 6 tahun saya besarkan. Sudah tanda tangan, nampak nolnya banyak. Saya langsung bilang ke istri, sayang, rumah kita nampak kecil, anak sudah dewasa. Kasihan kalau numpuk satu kamar. Gimana kalau kita bongkar saja rumah ini? Dari mana Abu ya uangnya? Lihat nolnya. Sudah tak tanda tangan, tinggal ditransferkan saja. Manusia punya rencana, Allah Maha merencanakan. Yang namanya wanita, lihat uang di depan mata, let's go. Langsung manggil tukang, rumah besok langsung dihancurkan. Hancur rumah, plong. Tiba-tiba 1 minggu setelahnya Covid datang. Kontrak dibatalkan, nggak pakai ganti rugi lagi. Rumah sudah hancur. Menangis saya batal dulu, Pak. Allah, memang ujian datang di saat tidak siap. Lagi Covid, rumah sudah dihancurkan, kontrak batal, mau dibangun lagi sudah hancur semua. Menangis saya teringat pesan ayah saya. Ayah saya senyum, sudah nak, lebih banyak mana Allah kasih kamu sedih atau senang sejak kamu lahir? Senang, Abu. Lebih banyak mana Allah kasih kamu menangis atau tersenyum selama ini? Senyum, ayah. Lebih banyak mana Allah kasih kamu rezeki atau ujian? Rezeki. Udah santai aja. Berharap dengan aku, dengan kakekmu, dengan keluargamu, dengan manusia pasti akan kecewa. Kamu berharap dengan yang punya manusia. Saya diingatkan ayah saya, bukankah Nabi pernah ngajarin amal? Nanti tiap malam mumpung gak lagi syuting, kamu amalkan ya nak. Nanti buktikan mengalir rezeki insyaallah. Bu, 4 perusahaan kolab Rojimon. Enggak cukup Allah uji saya, Pak. Perusahaan konveksi. Nah, konveksi. Semua yang saya pakai, yang menempel di tubuh saya, ini desain hasil tangan saya sendiri. Konveksi kami sendiri. Limited edition, kualitas internasional. Al-Habsyi Collection. Datang Covid, Rojimon juga. Sampai sekarang belum mulai konveksinya, mesinnya nganggur. Jangankan Al-Habsyi Collection, Matahari punya nama, perusahaan tekstil besar, Matahari pun redup gara-gara Covid. Betul? Bapak Ibu, saya rasanya begitu melihat Allah, 8.000 harapan saya, perusahaan saya, air minum Ajwa. Saya mikir umroh saja puluhan tahun bangkrut, konveksi sudah tersetel saja bangkrut, air Ajwa ini baru mulai, gak ada fondasinya, pasti lebih cepat bangkrutnya. Harapan saya cuma satu, demi Allah dulu, saya buktikan berkat amalan yang diajarkan Nabi. Air Ajwa, perusahaan harapan saya yang terakhir, meledak berkahnya dan gak pernah berkah sebelum itu selamanya. Apa amalannya? Saya ajarkan amalan malam ini. Mau? Saya buktikan sampai detik ini, Guru. Subhanallah, gak pernah saya merasakan keberkahan sehebat ini. Gak pernah. Allah yang hadirkan semuanya. Apa amalannya? Nabi yang sebutkan dalam hadis sahih, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, Allah cukupkan
semua urusan duniawinya. Apa 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu loh yang awal bunyinya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ayat selanjutnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiap malam guru saya baca, mumpung lagi lockdown di rumah. Tiap malam saya baca, tiap malam saya baca. Allah ledakan bisnis yang terakhir, melebihi keberkahan bisnis-bisnis yang ditutup Allah. Sampai saya kewalahan, pesanan membludak, orang berbondong-bondong naruh uang, ada yang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, barang nanti dikirim gak apa-apa, sampai gak pernah terjadi dalam sejarah. Maka percayalah, di saat Allah sedang ingin menambahkan rezeki besar menghampirimu, Allah pancing rezeki kecil diambil dulu dari hidupmu. Allah ingin lihat seikhlas apa dirimu kepada Allah Tuhan. Leres? Betul? Betul? Kita baca sama-sama yuk 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kita mulai malam ini. Mudah-mudahan keluar dari majelis berkah ini, yang punya kesulitan Allah lapangkan, yang punya kesusahan Allah senangkan, yang terlilit hutang Allah carikan jalan untuk melunasinya. Kenceng amin. Nampak masih lama kreditannya. Kita baca sama-sama 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ada 2 keuntungan kalau ngaji Quran bareng-bareng. Keuntungan pertama, al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan akan Allah hadirkan ketika berjamaah dalam semua kebaikan. Keuntungan kedua, kalau ngajinya bareng-bareng, insya Allah gak bakal ketahuan teman sebelah kita gak hafal ayatnya. Tunggu pasang gaya begini, aman. Kita baca sama-sama yuk. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ma nawa fi qulubina wa ma nawa fi qulubikum. Apa yang ada di hati kita dan apa yang ada di hati antum semuanya, dengan keberkahan Al-Quran, keberkahan doa amalan yang diajarkan Nabi, semoga Allah angkat semua kesulitan hidup di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna
Al-Fatihah. Mulai malam ini sampai seterusnya amalkan. Baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malam. Saya biasa baca, saya pakai waktu sholat maghrib. Kalau nggak sempat sholat isya, masih nggak sempat sebelum tutup mata tidur, saya baca 2 ayat ini. Allah cukupkan urusan duniawinya. Kata guru saya, jangan pernah sibuk buang-buang waktu ngangkat tangan minta jadi orang kaya, tapi lupa minta jadi orang yang dicukupkan Allah. Ustaz, apa bedanya jadi orang kaya sama jadi orang yang dicukupkan Allah? Maaf, banyak di luar sana orangnya kaya, gajinya gede, fasilitasnya Masya Allah, tapi masih mau menjual aset negara. Pasir pun dijual. Betul? Betul? Gaji gede, fasilitas gratis. Lihat pemimpin kita, para pejabat-pejabat masih mau korupsi. Itu namanya miskin di hadapan Allah. Nampak kaya. Nih, kemarin anggota dewan baru dilantik banyak. Begitu dilantik keluar data kekayaannya. Anak SBY ibas harta kekayaannya 400 miliar lebih. Ini baru anak SBY. Gimana anak Mulyono? Usahanya pisang goreng. Betul. Betul. Fufu fafa. Pesawat saja nebeng. Kaya. Nampak nih saudara Pak, yang baru mencalon-calonkan nampak kekayaan. Masya Allah. Sudah kaya begitu, ratusan miliar, ada yang triliunan, masih mikir maling tanah rakyat, ngerampok uang rakyat, menjual aset negara. Itulah kata guru saya, itulah orang miskin selama-lamanya. Betul? Ternyata orang yang kaya itu sebenarnya bukanlah orang yang banyak harta, tapi yang selalu mensyukuri nikmat yang sudah ada. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Sejatinya itulah kekayaan yang tersembunyi dalam dirinya. Takbir. Guru, ketika saya di Madinah, saya keluar dari hotel. Banyak cara Allah menghadirkan ilmu buat kita. Maka jangan sibuk cari ilmu dari yang tersurat saja, cari ilmu dari yang tersirat. Kejadian apapun yang kau lihat dengan matamu, dengan telingamu, itu sebenarnya adalah ilmu tersirat dari Tuhan, harus engkau renungkan. Saya keluar dari hotel Madinah, mau sholat di Masjidil Nabawi. Begitu mau masuk pagar halamannya, nampak di pinggir pagar itu ada seorang nenek tua sedang duduk. Nenek tua duduk jualan siwak. Ahlan wa sahlan. Ada nenek tua sedang duduk membentang sajadahnya, dia berdagang siwak. Saya terharu, tua-tua masih mau mencari rezeki yang halal, jualan siwak. Saya terharu, saya duduk, saya deketin, "Nek, bikam hati, berapa ini?" Dia jawab, "Ini cuma sekian riyal, sekian puluh riyal." Saya kesian, padahal saya punya siwak, tapi kanannya ingin nolong. Saya keluarkan uang 100 riyal. "Nek, ini bayarannya. Siwaknya cuma 20 riyal, ada kembalian 80 riyal." Saya bilang, "Nek, ini hadiah
hadiah buat nenek. Dia langsung berdiri, langsung bilang, mamnun, jangan rusak jihad saya mencari rezeki yang halal dan thayyib. Yang kamu kasih ini halal, tapi tidak thayyib buat saya. Kalau saya terima, besok nanti saya malas berdagang. Mendingan minta-minta saja, dapatnya lebih banyak. Enggak thayyib. Tolong jangan rusak semangat saya mencari rezeki yang halal. Yang 20 rial kamu kasih itu sudah ada jatah makan saya malam ini. Urusan besok saya tawakal, saya serahkan kepada Allah. Saya tidak akan pernah mau bergantung dengan manusia. Saya bergantung dengan Allah. Allahus Samad. Nangis saya, Pak. Saya dapat kuliah khusus bagaimana menanamkan rasa qanaah dalam hati. Itulah orang kaya, merasa cukup dengan apa yang ada, gak akan pernah kipu, gak akan pernah juli, gak akan pernah fudul, melihat kebahagiaan tetangga kanan kirinya. Baginya alhamdulillah. Subhanallah. Saya mau tanya jawab kompak biar saya makin semangat. 40 menit ngaji dengan saya, terasa tidak? Terasa tidak? Saya yang lebih merasakan. Boleh saya minum dulu? Sebelum saya minum, saya ingatkan kembali, bicara Maulid Nabi bukan bicara tentang kelahiran Nabi saja, tapi bicara bagaimana memperkenalkan kepada umat tentang sunnah Nabi kita. Mimpi ngamalin sunnah yang besar, sunnah yang kecil kau lupakan. Mulailah dari yang kecil dulu, baru nanti belajar yang besar. Mulailah dari gaya minum dulu, baru gaya makan, duduk, pakaian dan seterusnya. Gaya minumnya saja tak sama dengan Nabi. Betul? Maka hari ini saya bukan cuma minum, saya ajarkan bagaimana gaya minum Nabi. Semuanya lihat ke depan, tapi nggak usah melotot-melotot. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata adab minum yang diajarkan Nabi ada 5. Pulang dari sini ajarkan oleh-oleh Maulid buat anak-anak kita. Adab minum ada berapa? 5. Dari keras. Ada berapa? 5. Yang pertama, minum sambil duduk. Yang kedua, minum pakai tangan. Jangan minum pakai tangan, apalagi tangan orang. Sombong itu, kecuali sakit. Yang ketiga, ternyata survei membuktikan Nabi kita itu setiap akan meneguk air, Nabi ucapkan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, survei membuktikan Nabi kita itu, Pak, setelah meneguk airnya, Nabi pasti melafazkan doa Alhamdulillah. Nabi lafazkan hamdalah. Dan yang kelima, ini yang jarang disampaikan. Saya sudah cek and recheck, saya cross check, dan saya kupas setajam silet. Ternyata Nabi kita itu setiap kali minum 3 kali tegukan. Dalam satu tegukan Nabi berhenti sebentar, Nabi kasih jeda narik nafas.
Mana dalilnya? Kana Nabi yatanafas fi syurbi salasan. Nabi kalau minum selalu 3 kali tegukan. Setiap tegukan Nabi berhenti sebentar, Nabi kasih jeda, narik nafas. Demi Allah, apapun yang dicontohkan Nabi jadi sunnah yang patut diikuti. Demi Allah, apapun yang disunahkan Nabi pasti ada hikmah tersembunyi. Tapi sayang guru, Islam tertinggal, kita Muslim tertinggal karena sibuk ngaji doang. Ngaji, males mengkaji. Yang mengkaji malah orang kafir. Dia pelajari sunnah Nabi, dia bikin penelitian, dia kaji. Hasilnya apa? Mereka sampai bersumpah, luar biasa Muhammad ini mengajarkan arti menjaga kesehatan mulai dari minuman. Orang yang minum seperti Nabi 3 kali tegukan, setiap tegukan berhenti ngasih jeda nafas. Hasil penelitian orang kafir, panjang umurnya, sehat badannya, kuat fisiknya, gak rentan kena penyakit, dan sempurna pencernaan dalam perutnya. Lalu glowing wajahnya mama. Saya gak pernah menemukan satu dalil pun anak-anak Nabi minum begini, gak ada dalilnya. Nabi minum begini gak ada. Gudu. Jangan ya dia, itu gaya Fir'aun. Jangan-jangan itu gaya minum Raja Jawa. Ibu, Nabi minum 3 kali tegukan, saya akan praktekkan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mau minum ucapkan apa? Setelah meneguk airnya lafazkan apa? Biar nggak lupa, saya contohkan ulang. Halus. Orang mau nyontoh dibilang inilah kadang-kadang emak-emak suka suuzon, nyontohin haus. Yang ngomong haus ini kadang-kadang kalau ngomong suka bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pulang dari sini, silakan buktikan, silakan amalkan, silakan rasakan. Subhanallah Pak, sampai detik ini saya menikmati gaya minum itu. Walaupun yang diminum cuma beberapa tegukan, leganya beda loh Pak. Lega banget Pak. Kalau Bapak nggak percaya, saya contohkan dulu Pak. Ini kiai namanya teknik ceramah terbaru. Biar nggak kelihatan haus. Saya pastikan belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini pakai teknik seperti ini, karena saya yang menciptakannya. Jadi kalau nanti ada yang pakai teknik begini, ketahuan copy paste Al-Habsyi. Percayalah, setiap orang punya kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Jangan hidup di bawah bayang-bayang orang. Kembangkan keahlian kita sendiri. Jangan hidup di bawah bayang-bayang orang. Kita punya kelebihan yang Allah kasih, yang orang gak punya. Allah Maha Adil. Ini saya kasih contoh. Saya dan asisten saya, dia lebih banyak kelebihannya daripada saya. Tidak perlu saya jelaskan, cukup dengan penglihatan. Asisten saya ini banyak kelebihannya daripada saya. Salah satunya kelebihan berat badan. Tapi saya sayang dengan dia gini. Asisten saya ini badannya doang gemuk Pak. Dosanya kurus. Lebih baik mana? Badan gemuk, dosa kurus, atau badan kurus, dosa gemuk?
Ustaz, kenapa yakin badan asisten Ustaz? Maaf, kenapa dosa asisten Ustaz yakin Ustaz kurus? Kenapa dosanya kurus Ustaz yakini? Gimana saya nggak yakin? 24 jam nempel terus dengan saya. Kemana ada saya, di situ ada makhluk ini. Kemana-mana saya bawa ke tempat yang baik, nggak pernah saya bawa ke tempat yang buruk. Hari ini saya bawa masuk ke masjid. Bukankah kata Nabi, khairul bilad masajiduha, sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Wa asyarruha aswaquha, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Gak pernah saya bawa ke pasar, saya bawa ke masjid. Masjid tempat yang baik pasti akan bikin dia jadi baik. Di masjid ketemu orang-orang baik, pasti membuat dia termotivasi jadi baik. Betul? Oh, gak pernah saya bawa ke diskotik. Begitu nyampe ke masjid, saya ajak sholawat, saya ajak zikir, saya ajak majelis ilmu. Bukankah kebaikan menghapus keburukan? Innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikanlah yang mampu menghapus keburukan. Lebih banyak duduk di tempat yang baik membuat dia menjadi orang baik. Amin. Bu, doakan asisten saya ini sehat. Mantan preman dulunya, preman besar di kampungnya, tapi dapat hidayah. Sekarang nyawanya diwakafkan untuk bela ulama. Jangan main-main, ini tak sanggup mati duluan kalau bela ulama. Kalau berjuang duluan, kalau mati dia siap duluan, makan pun dia duluan. Kadang-kadang saya kesian kalau lihat dia itu saya berdakwah macam-macam, kadang-kadang ujiannya. Tapi saya sering dapat ilmu dari dia. Makanya tolong ingat, belajar itu jangan hanya kepada orang yang mungkin merasa di atas kita. Saya belajar dari fulan karena dia lebih alim, jangan sombong. Ada kalanya kita pun harus belajar dari orang yang statusnya di bawah kita. Betul? Betul? Bu, saya belajar dari asisten saya. Ilmu apa? Anti baper. Suatu hari saya terharu. Dia berjalan dengan saya, ketemu anak kecil, makhluk-makhluk halus itu. Makhluk-makhluk ini kan suka iseng. Dia penampakan begini. Mereka kompak, gajah bengkak. Diteriakin gajah, Pak. Marahkah asisten saya ini? Tidak. Malah dia senyum. Dia balas hinaan, dia balas ejekan dengan senyum indah. Dia panggil anak yang ngatain gajah. Sini sayang. Tadi kamu bilang saya apa? Gajah bengkak. Terima kasih ya. Boleh saya kasih kamu hadiah? Terdiam anak itu. Dia keluarkan uang 100.000 dari kantongnya. Saya terheran-heran. Masya Allah. Dia kasih anak itu. Dia panggil, ambil uang 100.000. Besok kamu pergi ke Ragunan. Kamu bedakan mana manusia mana gajah. Cantik jurusnya. Saya tanya dia, kenapa kamu gak marah dibilang gajah? Dia ceramahi saya. Enak kan kalau masing-masing merasa saling membutuhkan. Wa tawasau bil haq. Bapak Ibu, kenapa kalimat sab diletakkan setelah wa tawasau bil haq? Wa tawasau bis sabri, yang kedua wa tawasau bil haq, Kenapa Allah letakkan ayat itu? Saling menasihati dalam kesabaran setelah menasihati kebenaran. Karena biasanya sifatnya kita termasuk ngomong ini, ketika dikasih tahu yang benar gak mau nerima, gak mau sabar. Betul? Makanya orang-orang yang mulia ketika dinasihati dia sabar, dia senyum. Itulah kemuliaan. Asisten saya dapat ilmu dari dia. Saya tanya dia, kenapa kamu gak marah? Apa jawabannya? Habib sendiri kan ngajarin saya. Emang saya ngajarin apa? Kan kata Habib waktu acara Maulid tahun kemarin, Nabi Muhammad itu sosok yang gak pernah baper. Maksud lo, Nabi kan pernah lewat dihina tukang sihir, marahkan Nabi?
Kata Habib, Nabi senyum. Kenapa Nabi senyum? Faktanya Nabi memang bukan tukang sihir. Kenapa marah? Nabimu lagi berjalan disebut Muhammad itu pembohong. Nabi nggak marah. Kenapa? Faktanya Nabi nggak pernah bohong. Orang belum diangkat Nabi dan Rasul, Nabi dapat gelar Al-Amin. Nggak pakai ma'ruf ya, Al-Amin. Tergantung ini saya ulangi, nggak pakai ma'ruf yo, Al-Amin. Karena banyak yang ma'ruf nggak amin. Jangan-jangan salah lagi saya ngomong. Benar nggak kira-kira? Ma'ruf itu artinya apa? Terkenal. Banyak yang terkenal tapi nggak amin. Betul. Banyak yang ma'ruf tapi nggak amin. Tapi kalau sudah amin pasti ma'ruf. Buktinya Nabi begitu belum diangkat dari Nabi dan Rasul, Nabi dikasih gelar yang ngasih orang kafir. Gelarnya apa? Muhammad itu terpercaya. Amin. Makanya jadi ma'ruf. Nabi dikenal gara-gara gelar itu. Paham? Jadi yang ma'ruf belum tentu amin. Kalau amin udah pasti ma'ruf. Alhamdulillah. Muhammad itu pembohong. Nabi gak marah karena Nabi gak pernah bohong. Santai aja. Muhammad itu tukang sihir. Marahkan Nabi? Tidak. Karena Nabi gak pernah merasa jadi tukang sihir. Yang ada Nabi pernah dikirim sihir. Nabi gak marah. Jadi apa pesannya saya dapat dari asisten saya? Kalau nggak ada faktanya, nyantai aja. Mau si Imam, mau si Roma Irama, mau siapapun yang ngomong katanya nasab Alawi itu batal, santai aja bro. Kalau faktanya nggak benar, betul? Ngapain? Emang gue pikirin? Betul? Ngapain? Kalau memang itu nggak benar faktanya, mereka itu pembohong. Seperti yang Roma Irama teriak-teriakan, itu gembongnya PKI, namanya Ba'alawi, Al-Aidin bangsanya. Ini hoak pembohongan. Santai aja. Roma. Untung dari dulu saya nggak pernah mengidolakan makhluk ini. Kasihan hari tuanya, bukan mau condong ke husnul khotimah. Kasihan. Lebih baik dia konsen dakwah lewat lagunya. Ngapain yang begini kok jadi ngeracun jadinya. Tapi kita tak boleh benci orangnya, benci kebodohannya. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Karena Roma korban hoak. Nabi ketika di Taif sambil terluka, malaikat nawarkan jasa untuk menghancurkan semuanya. Nabi enggak mau. Nabi doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Betul? Jadi santai aja. Saya mau dipanggil Habib enggak masalah, dipanggil Ustaz enggak masalah. Maka dari 2005 pertama kali saya masuk TV, buktikan enggak pernah saya pakai label Habib. Ustaz Ahmad Al-Habsyi. Kenapa? Saya menganggap bahwa itu beban. Kalau kita benar, pahalanya double. Tapi kalau kita salah, dosanya pun double. Kalau ada Habib yang salah, bukan berarti Habib-Habib yang baik yang lain pun salah. Betul? Kalau ada Habib yang katanya dawil-dawil, bukan berarti ada Habib yang lain gak pernah memberi. Betul? Yang memberi lebih banyak daripada yang minta-minta. Betul? Betul? Bukan hanya habaib, semuanya Muhammadiyah, NU, Persis, apa lagi itu? Salafi, ada oknum-oknumnya, bukan orangnya, bukan Ba'alawinya, oknumnya. Jangan bisa babi wahibi karena 1-2 orang menghilangkan kebaikan habaib lainnya. Betul? Makanya Bapak Ibu, saya titip pesan, kalau ada habaib yang seperti itu, jangan benci habibnya. Benci kebodohannya, tapi hantarkan doa untuknya. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Coffee House. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang beda kalau minumannya terasa sehat. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Bapak Ibu, menunjukkan seseorang itu, kata guru saya, hatinya kotor, hatinya jelek, hatinya busuk, punya sifat dengki, gak siap menerima kebahagiaan orang lain, dia akan cari-cari kesalahan orang itu. Kalau gak ketemu, yang dia ciptakan fitnah tentang orang itu. Betul? Bu, saya bikin perusahaan air minum. Setiap kali dakwah saya promosikan, ada mata-mata juri. Habib jualan air. Giliran yang begini dia komentarin, no Mulyono jual aset ente diem aja. Jual pasir ente diem aja. Lebih baik saya jualan air, untungnya buat agama Allah, nyumbang Palestina, daripada ente cuma jual fitnah. Betul? Bapak Ibu, tahu gak kenapa saya sampai bikin air sendiri? Saya ngerokok kantong sendiri, gak pakai uang orang. Nabung, gak perlu Mas Tommy ngasih Ustaz, kami beli sahamnya, enggak. Biarkan saya berjuang dengan cara saya sendiri. Saya bukan tipe ustaz-ustaz yang lain menerima investasi dari orang-orang, enggak. Saya gak mau menipu dan gak mau merugi orang. Biarkan saya bangun perusahaan dari hasil saya sendiri. Kalau gak berhasil, saya hancur, saya rugi, saya merugikan diri saya sendiri dan saya tidak merugikan orang lain. Itu prinsip yang diajarkan ayah saya. Saya bikin air minum sendiri, tahu gak kenapa? Sebelum MUI ini Ustaz, saya lebih dulu, MUI baru sekarang telat, baru sekarang berani mengeluarkan fatwa boikot. Kenapa baru sekarang, brother? Emang baru sekarang Palestina itu diserang Israel, udah lama. Saya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu di setiap majelis saya teriakan, haramkan minuman Yahudi masuk di majelis taklimmu. Acaramu maulid Nabi, tapi yang ada di dalam air Yahudi. Menangis Nabi lihat kebodohan kita. Apapun yang dibangun Yahudi, bisnis apapun di atas muka bumi ini, untungnya pasti mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pemerintah besar minuman itu? Majelis maulidmu, Isra Mi'rajmu, Muharrammu, semua kegiatan-kegiatan di masjidmu, yang ceramah ustadzmu, yang hadir jamaahmu, acara di masjidmu. Kenapa minuman Yahudi ini masuk di dalam majelis kita? Menangis Rasulullah yang kebodohan kita. Berarti kita mengamalkan larangan Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Gak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Betul? Ustaz, saya bikin air ini gara-gara saya ditampar kebodohan saya. Ketemu seorang waliullah. Saya nggak tahu, mungkin dia malaikat, boleh jadi waliullah, mungkin Nabi Hidayah, wallahu a'lam. Yang penting saya tersadarkan ketemu orang ini. Jadi dulu ketika saya sekeliling Indonesia bersama Uci, tabligh akbar. Dulu zaman kami belum ada Instagram, belum ada Twitter, belum ada TikTok, YouTube pun belum, masih baru. Majelisnya di lapangan puluhan ribu yang datang, Pak. Saya duduk, panitia bilang, Ustaz, nanti ceramahnya bagi 2 segmen ya. Siap. Segmen pertama digantung, nanti iklan dulu, ada musik religi. Setelah itu nanti lanjut. Ustaz, kami siapkan tempat duduk, silakan minum, makan, duduk dulu ya. Saya minum, disiapkan air ini di meja. Nih, air. Saya minum, baru dapat 2-3 tegukan, gep. Dari sekian ribu jamaah yang hadir, hanya ada 1 ahli hikmah yang Allah serikan. Bapak Ibu tolong catat, ahli ilmu banyak, ahli hikmah langka. Orang yang berilmu dipanggil al-alim, tapi ahli hikmah dipanggil al-allamah. Orang punya ilmu belum tentu punya hikmah, tapi orang dikasih hikmah pasti punya ilmu. Ilmu itu jalurnya satu, allama bil qalam.
Tapi kalau hikmah allamal insan ma lam ya'lam. Kadang-kadang dia nggak belajar, Allah bikin dia alim. Perbedaannya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa punya ilmu, Nabi Khidir Allah kasih hikmah. Nabi Musa nggak lulus jadi murid Nabi Khidir. Karena sifat orang punya ilmu suka protes apa yang dilihat, merasa kayak dia paling hebat. Lihat Nabi Khidir lubangin kapal, protes. Lihat Nabi Khidir merobohkan tembok, protes. Lihat Nabi Khidir bunuh anak kecil, protes. Itulah orang yang sok-sok punya ilmu suka protes, anggap dia paling hebat. Ahli hikmah, Allah kasih bocoran kejadian apa yang akan terjadi setelahnya. Saya mungkin baru punya ilmu sedikit, yang dengar saya seorang kakek, wajahnya putih, janggutnya putih, bajunya putih, mukanya bercahaya. Itu saya bilang mungkin jangan-jangan malaikat atau siapa. Dia berdiri di hadapan ribuan jamaah yang lain. Dia maki-maki saya. Ustaz, Anda ini donatur tetap Israel. Percuma Anda dakwah baca Quran, baca hadis. Anda cuma dapat pahala dakwah bil lisan, tapi tangan Anda megang produk Yahudi. Anda minum itu, dahaga Anda di dunia saja Anda pikirkan hilang. Tapi berkat keberkahan kebodohan Anda menciptakan dahaga buat Palestina, dan itu akan jadi dahaga Anda di alam barzah. Percuma dakwah bil lisan, karena dakwah bil hal menghapus dakwah bil lisan. Menangis saya Kiai. Pak Nidja langsung bilang, tangkap orang gila, orang gila. Saya bilang jangan. Zohirnya dia nampak gila, batinnya waras. Saya zohirnya waras, batinnya kita gila. Bolehkah panggil orang itu biar ketemu saya di tenda belakang? Saya ingin terus ditampar kebodohan saya. Dipanggillah orang itu ketemu saya. Saya bilang saya cium tangannya. Oke, ajarkan ke saya apa kebodohan saya. Ada 3 bisnis sampai kiamat Yahudi akan melepaskan bisnis itu seluruh dunia. 1, water, air, semuanya dia kuasai. 2, food, makanan. 3, energi. Kalau Yahudi bikin bisnis pasti nyetor ke Israel. Kalau sudah nyampe ke sana dia beli senjata, dia bunuh saudaramu di Palestina. Pembeli terbesar minuman Yahudi di Indonesia, majelis taklim kita, masjid kita. Indonesia ini 241 juta muslim terbanyak, nomor 1 di dunia. Nomor 2 baru Pakistan. Malaysia itu Pakistan cuma 200 juta, Malaysia cuma 20 juta. Itu pun kita tambah upin-upin dari Indonesia. Saya menangis Pak. Saya tanya, apa yang harus saya lakukan? Hapus keburukanmu dengan kebaikan. Jihad itu pakai otak ya nak. Jangan cuma pakai otot. Kalah pakai otak. Mereka bikin musik, lawan dengan Nabi. Mereka bikin film gak bagus, lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk untuk Israel, kamu jangan cuma ngoceh-ngoceh. Bikin produk yang lebih baik dari mereka, kirim buat Palestina. Itu namanya jihad pakai otak. Dan kayak kita nih teriak-teriak jihad pakai otot. Depan kedubes Israel, depan kedubes Amerika, hancurkan Israel, hancurkan Amerika, takbir bela Palestina. Yang lihat demo minumnya aqua, gak nyambung jihad. Betul? Makanya Bapak Ibu saya minta malam ini, jadikan ini pengalaman terakhir. Jangan ada lagi minuman kafir di masjid. Saya tak pernah dulu beli minuman saya saja. Silakan beli minuman muslim lain. Buya Yahya punya Al-Bahjah, Arifin Ilham punya Al-Fikro, Habib Segaf Bahur punya Dakwah, ada OKOJ. Di Jawa Barat ada Air Maksud. NU punya air santri. Kenapa gak bangga beli produk orang muslim sendiri? Mulai sekarang UMKM untuk muslim kembali ke muslim. Kalau pedagang muslim kaya, zakatnya nambah, sedekahnya berlimpah, acara agamanya akan tersebar di mana-mana. Stop, jangan lagi memperkaya lawan-lawan kita. Dia ambil untung dari acara kita, dia sombong di hadapan kita, dia hancurkan agama kita. Takbir! Itu sebabnya saya bikin air ini Ustaz. Paling tidak saya ceramah di mana saja nggak akan pernah lagi saya minum minuman Yahudi. Minuman kafir aja saya nggak mau minum, apalagi Yahudi. Saya keluar negeri kemana-mana saya bawa. Dan air ini bukan sembarang air. Saya konsultasi dengan guru saya.
Guru saya ngajarin, Ahmad kalau mau sholat kiblatnya ke Ka'bah ya sayang. Kalau berdoa kiblatnya ke langit. Kalau sujud kiblatnya ke tanah. Kalau kamu mau bikin perusahaan air minum, wajib kiblatnya hanya ke Zam-Zam. Kamu selidiki Zam-Zam. Mana mungkin minuman terbaik kalau nggak ada sesuatu. Inna tasyabbu bil kirami falahu dalil. Meniru yang baik jadi baik, berkiblat dengan yang berkah jadi berkah. Kami gali Zam-Zam, ada 3 unsurnya Pak. Subhanallah, Zam-Zam itu yang pertama mengandung alkali, pH tertinggi sedunia, airnya basah, kalau diminum mematikan kanker dalam tubuh. Makanya kalau ada keluarga yang kena kanker, saya sarankan minum Zam-Zam yang banyak, bila perlu berendam dengan air Zam-Zam, karena Zam-Zam mematikan sel kanker. Yang kedua, antioksidan, kalau diminum dia mematikan zat kimia pengawet formalin yang sekarang menempel di semua makanan-makanan kita. Kenapa orang-orang tua zaman dulu panjang-panjang umurnya, masa mudanya nggak pernah makan racun? Lihat anak sekarang muda-muda sudah rojimun, makanannya beracun. Adik saya 28 tahun meninggal dunia kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie instan. Bapak Ibu, bukan cuma berguru dari Zam-Zam, kami khotamkan Quran di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, produksinya didengarin Quran. Orang Jepang bukan cuma mengaji tapi mengkaji. Mereka siapkan 2 botol minuman. Mereka buka botol pertama, mereka dengarkan Quran, musik kristalnya hancur berantakan. Botol kedua dibuka tutupnya, didengarkan Quran, kristalnya langsung indah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Ayat itu yang dikaji orang Jepang. Dan yang terakhir, ajwa ini kami kirim buat Palestina. Paling tidak itu cara cerdas saya menghapus dosa saya yang pernah nyetor Israel sebelumnya. 1 menit ke depan saya akan tunjukkan kalau ini bukan sembarang air, ajaib water. Makanya dikasih nama ajwa, ajaib water. Kita adu ajwa dengan air Yahudi, masih disegel. Kalau saya sendiri lawan Yahudi mimpi saya menang, saya butuh DKM, saya butuh panitia, saya butuh kiai. Sama-sama kita teriakkan di majelis, haramkan minuman Yahudi, beli minuman Muslim. Kita mulai dari air dulu, nanti setelah air doakan. Saya kepengen bikin perusahaan roti. Kita bikin, kalau mereka punya sari roti, kita lawan dengan syar'i roti. Takbir, Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru kita, Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Ya Rabbal al-makan bil makin, tempat makin bertambah berkah mulianya ketika ada orang mulia terus duduk di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita lihat dulu ke depan, izin Kiai. Kita tuangkan minuman Yahudi ke cangkir kosong. Kita teteskan betadin beberapa tetes, kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, dan besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat airnya dari bening berubah jadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya buta. Kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, ajwa namanya. Minuman kita persembahkan untuk Palestina. Untuk sehat jangan sibuk jaga makan, jaga minum. Itu unsur yang paling penting dalam tubuh. Nabi itu sehat tubuhnya bukan banyak makan, banyak minum air Zam-Zam. Dunia ini lebih banyak lautannya daripada daratannya. Silakan buka Quran, Allah lebih banyak menyebut kata laut daripada kata daratan. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, dia sehatkan perut. Ibu-ibu yang suka datang haid, darah haid kotor, berhentinya 6 hari, 10 hari, 11 hari. Bapak-bapak berapa hari? Nanti minum ajwa 4 hari, buktikan bersih. Kisah, mium, sembuh. Kencing batu, asam urat, sembuh. Bapak-bapak yang suka merokok, nun sewu, itu nikotin nempel sampai mati, nggak akan rontok di baru-baru. Cara merontokkannya rupanya banyakin minum Zam-Zam, rontok ya.
nggak ada zam-zam, minumlah ajwa. Lihat, ajaib water. Takbir. Allah. Semua minuman sudah kami kalahkan, Kiai. Lebih dari 35 merek minuman di Indonesia. Kalau nggak percaya silakan adu merek manapun. Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, Fit, termasuk iklannya ada manis-manisnya. Udah kami kalahkan. Guru kami ngajarin kalau mau bikin produk jangan sama dengan mereka, nggak akan bisa kita ngalahin. Khalid Turab bikin yang nggak mereka miliki, kamu akan cepat dikenal. Maka saya suruh ajwa berkiblat dengan zam-zam. Tes yang terakhir, kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Anak-anakku saya lihat ke depan, ini makanan bahaya. Mie instan. 80% makanan kita di luar ternyata mengandung kimia pengawet formalin. Saya punya murid Kapolres Tangerang dulunya. Itu nangkep 10 pedagang ayam terbesar di Tangerang. Dia lapor, Ustaz, dari 10 pedagang ayam besar ini saya tangkap, 9 ayamnya pakai formalin, hanya 1 pengusaha jujur ayamnya nggak pakai formalin. Kita lihat, kita aduk. Kalau minumannya antioksidannya tinggi seperti ajwa, karena belajar dari zam-zam, racun apapun dinetralkan. Tapi minuman sebelah nggak ada antioksidannya. Kenapa zam-zam itu jadi obat? Karena antioksidan tertinggi sebenarnya. Ini baru 1 sendok, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Itulah kimianya, pengawetnya, formalinnya, dan ini pasti jadi kanker mematikannya. Tapi kalau minumannya zam-zam atau ajwa dinetralkan. Jangankan racun, sihir akan hilang. Kenapa? Quran menyatu dalam airnya. Obati penyakitmu, kata Nabi dengan Al-Quran. Bantu saya syiarkan gerakan hijrah ini. Hijrahkan minumanmu dari minuman kafir Yahudi ke minuman muslim yang pasti diberkahi. Minuman apa yang sehat? Ajwa. Nyebutnya saja berkah, nama dari nama. Minuman apa yang ajaib? Ajwa. Takbir. Terima kasih buat tim Ajwa yang selalu setia menemani. Episode terakhir saya ijazahkan zikir ruqyah dari Nabi. Mau? Mau? Sampai detik ini saya amalkan. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi, badannya sakit. Dia datang menghadap Nabi, ya Rasul, badanku sakit. Nabi ajarkan, "Dhab yadaka 'ala alladhi ta'allam fi jasadika." Letakkan tanganmu di tubuh yang kau rasakan sakit. Pegang, cekel, tekan. Nabi tuntun dengan zikir itu, seketika penyakitnya sembuh. Saya sampai detik ini memakai jurus ini. Beberapa bulan yang lalu guru diundang di Makassar, Sulawesi bersama bupatinya. Setengah jam mau naik mimbar ceramah, gigi saya berlubang. Hampir batal saya tausiah. Bupati sudah menunggu. Siapa bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Dua-duanya nggak ada baik-baiknya. Keringat dingin, hampir pingsan saya. Saya pegang lubang yang sakit, saya tekan seperti yang diajarkan Nabi. Saya baca zikir itu, sembuh seketika. Subhanallah. Beberapa bulan yang lalu juga saya diundang ke Bangka Belitung bersama gubernurnya. Hampir batal acara besoknya. Malamnya kamu luka kecelakaan saya beberapa tahun yang lalu, kena saraf. Sakitnya luar biasa, pinggangnya seperti ditusuk 1000 jarum. Menangis saya, bilang ke asisten saya, batalkan acara besok, besok pagi saya pulangkan ke Jakarta, saya ambil tindakan medis. Akhirnya saya baru ingat ada zikir yang diajarkan Nabi. Saya tekan pinggangnya, saya baca 5 menit sembuh. Saya punya anak dari Jepang, sehat, mau pulang ke Indonesia, di atas pesawat panas tinggi, namanya Nabila. Saya pegang kepalanya, saya baca zikir itu, sembuh. Saya punya istri, tangannya bengkak, saya pegang, menangis. Orang tangan bengkak dipegang, sakit dong. Tapi saya ajarkan doa itu, sembuh. Malam ini saya tuntut zikirnya. Nanti yang sakit kepala pegang kepalanya, yang sakit gigi pegang giginya, yang sakit hati pegang apanya? Hatinya.
Kemarin ada yang lucu, ada yang pegang dompetnya. Yang nggak ada penyakit nanti usap seluruh anggota tubuhnya. Ya, tapi nanti sambil kita niatkan di luar sana setelah ini, mudah-mudahan air ajwa yang standby di luar, insya Allah zikirnya menyatu dengan airnya. Niatkan nanti beli airnya, buka tutup botolnya, bawa pulang, niatkan, ya Allah, aku berjihad bersama ajwa, ingin tabarruk air zam-zam yang ada di dalamnya, ingin bertabarruk dengan Quran yang dikhatamkan dalam setiap proses pembuatannya, dan aku titipkan buat Palestina untuk menghapus namaku yang pernah membeli produk Yahudi dan terdata jadi donatur Israel sebelumnya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nanti silakan tim ajwa di belakang. Sekarang pegang tempat yang dirasakan sakit pada tubuhnya, dipegang. Jangan pegang tubuh orang, bahaya. Pegang tubuh masing-masing. Kalau nggak ada penyakit, usap semua anggota tubuhnya, diusap. Kalau ada keluarga yang sakit, bayangkan wajahnya, sebutkan namanya. Insya Allah zikirmu akan sampai kepadanya. Pulang dari sini bawa air ajwanya, suruh minum biar nambah berkah. Insya Allah jadi asbab hidayah anak cucu kita. Semuanya ikuti saya. Bismillahi, 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 Bismillahi. A'udzu billah, bi qudratihi, min syarri ma, ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah, bi qudratihi, min syarri ma, ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah, bi qudratihi, min syarri ma, ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Nabi yang menyuruh masing-masing sebutkan hajatnya, tiupkan sambil nanti baca Al-Fatihah. Dalam hadis kursi Allah berfirman, wali abdi masa Al-Fatihah ketika dibaca akan menjadi apa saja yang kau niatkan. Imam Atta pernah berpesan, idza aradta hajatan faqra bi Fatihatil kitab hatta takhtimaha tuqda hajatika. Kalau kamu punya hajat, baca Al-Fatihah sampai selesai, hajatmu akan dikabulkan Allah. Biniyati syifa wa siha wal himma wal quwwa wa tulil fi ta'atillah. Ishfi mardana wa mardal muslimin bihaqi sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anam, salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam bisirril Fatihah. Niatkan nanti setelah pengajian ikut andil bersama kami untuk Palestina. Niatkan setiap botol yang kau beli, niatkan dapat berkah untuk Palestina, berkah buat kesehatan kita. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah bagi siapapun yang meminumnya. Terima kasih banyak. Lahir batin mohon maaf. Terakhir sekali lagi saya minta, ini yang terakhir minuman Yahudi kafir ada di majelis kita. Beli minuman Muslim, syiarkan. Hijrah yang paling penting sekarang hijrah ekonomi. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri, jangan jadi tamu di rumah kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Fatihah. Semua yang minum air ajwa berkah hidupnya. Semua yang hadir di Masjid Al-I'tisam Allah berikan limpahan barakah. Umurnya barakah, rezekinya barakah, usahanya makin barakah,
anak keturunannya pada tinggi derajatnya, tidaklah meninggalkan masjid ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ditambahkan mahabbah kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada ahlul baitnya Rasulullah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu ya Allah bi'adadi man hamidak. Lakal hamdu ya Allah bi'adadi man lam yahmadka. Lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi hamduk. Lakal hamdu ya Allah kama tuhibbu an tuhmad. Lakal hamdu ya Allah kama amartana bihamdik. Alhamdulillahi rabbil alamin kama 'allamtana fi kitabik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi. Salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi. Salli ala sayyidina Muhammad kama tajibus salatu alaihi. Salli ala sayyidina Muhammad kama amartana an nusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli dhiqin makhraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa. Ya Allah ya syafiyal 'ilal wal amrad, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-hadi ila tariqil millah, fa bijahihi wa bijahi ahli baitihi ishfina min kulli marad wa ala wa illa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innana jami'an qad hadarna majlisa dzikra maulidi nabiyyikal mukhtar wa lana hajat wa lana amal kuminat fi sudurina wa laysat bi khafiyatin an. Allahumma fa bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad ya musabbibal asbab ya fatihal abwab ya sami'al aswat ya ghafiral dhunubi wal khati'at ya kafiyal muhimmat ya kashifal kurbat ya qadiyal hajat ya mujibad da'awat. La tada' lana dhanban min majlisina hadha illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la nasiyan illa dzakkarta wa la faqiran illa aghnaita wa la madinan illa addaita wa la maridan illa syafaita wa la 'aqiman illa wahabta wa la habiban illa hafidta wa la aduwan illa damarta wa qassamta wa kabbatta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa a'antaha ya akramal akramin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin irhamna jami'an wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuna ila hubbik. Nas'aluka ya Allah hubba rasulillah wa hubba man yuhibbu rasulullah wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbati rasulillah. Nas'aluka ya Allah hubbal ulama wa hubba man yuhibbul ulama wa hubba amalin
yuballighuna ila mahabbatil ulama wa nas'aluka ya Allah hubbas salihin wa hubba man yuhibbus salihin wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatis salihin ya Fattahu ya Razzaq urzuqna kamalal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan wa ta'atan wa 'adatan ya akramal akramin Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina fid din wa limasyayikhi hadhihi al-baldati ajmain wa liman ammar hadzal masjid wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin ya maulana ya mujib ya hadiran laisa yaghib tawassalna ilaika bil habib iqdi hajatina qarib iqdi hajatina qarib iqdi hajatina qarib bijahi tahar rasul bijahi abil batul bijahi alir rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib lana amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu alaihi wasallam ala khairil qism muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.